Oke, kita lanjut lagi untuk tes koperasi atau tes manajemen kelautan dan perikanan. Tapi mungkin Pak Ketua kali ini akan lebih konsen ke tes manajemen koperasinya saja ya. Jadi lagi-lagi kawan-kawan kalau memang senang dengan pembahasan video ini dan mau dibuatkan juga untuk perhitungan ataupun potensi penilaian buat, tapi kurang lebih sama sih ya dengan tes manajemen kelautan dan perikanan. Nanti boleh komen dan like saja, nanti kita buatin kalau memang banyak yang minta ya. Tapi untuk saat ini kita fokus ke ini karena ini informasinya lebih banyak guys. Nah, pertama kalau ditanya seberapa penting untuk tes manajemen koperasi ini ya, dan juga tes manajemen kelautan dan perikanan ini, jujur secara pribadi Pak Ketua bilang kalau dalam konteks seleksi awal, tentu tes MK atau tes manajemen koperasi itu berada pada posisi yang kedua. Ya, artinya ini adalah the second barrier alias penghalang nomor 2. Maksudnya gimana? Jadi kalau seandainya dalam tes potensi kognitif tadi ya, tes PK, kalian itu poinnya sama atau nilainya sama ya. Katakanlah kalau dalam catur tuh remis ya, nilainya sama. Maka untuk meloloskan salah satu calon, dipakailah tes manajemen koperasi ini sebagai second barrier ya, atau pemfilter kedua, penghalang kedua untuk menentukan siapa yang lolos selanjutnya setelah melihat 3 kali kebutuhan formasinya. Nah, ini agak penting juga nih guys, masalah 3 kali kebutuhan, karena di sini sempat disinggung nih pada poin A ya. Poin B bagian A, bahwa peserta yang memenuhi nilai ambang batas tes potensi kognitif sebanyak 3 kali jumlah formasi dan memiliki tes potensi kognitif tertinggi, kalau seandainya sama maka dia akan merujuk ke sini. Akan dinilai lagi tes manajemen koperasi tertingginya. Oke, jadi kawan-kawan sebagai informasi, tolong untuk tes potensi kognitifnya itu benar-benar nilainya dikejar kalau bisa tertinggi, karena kita pasti pakai perankingan. Oke, itu fix perankingan karena sudah disampaikan dalam juknis bahwa proses penilaian itu bisa kan ya nih. Pak Ketua kasih headline dulu ya. Proses penilaian itu berdasarkan tes kognitif itu tertinggi karena akan ada nanti ambang batas penilaian. Kalau seandainya di sini mentok atau sama, maka kita akan pakai penilaian koperasi tertinggi. Jadi dia sistemnya perankingan, pasti banget perankingan. Karena dia akan pakai pola sama seperti CPNS, ya, komisioner, atau seleksi instansi dan pejabat pemerintahan lainnya. Itu harusnya sama kalau ngikut pola ya. Nah, di sini yang jadi masalah. Oke, kawan-kawan ya. Jadi 3 kali formasi kebutuhan itu maksudnya gini. Nah, yang dicari itu nanti kan 30 manajer guys. Jadi kita masih pembahasannya nih KMP ya, koperasinya doang ya kan. 3 kali kebutuhan berarti tinggal kita kali 3 kan doang. Kawan-kawan yang sudah pernah ikut CPNS itu pasti paham. Yang akan nanti diterima untuk seleksi awal ya, nilai tertinggi dari tes kognitif ya, potensi kognitif itu adalah 90.000 orang. Dan ini fix. Oke, nah sekarang kita lihat, ya kan, per hari ini setahu saya, yang daftar untuk KMP ini Koperasi Merah Putih, itu campur ya dari berbagai formasi yang ada, itu kita bulatkan saja di angka 500.087 guys. Ya, setengah juta lebih anjir. Ya kan? Untuk memperebutkan 30K ini kota. Oke lah, untuk potensi seleksi awal itu yang diterima 90. Nah, anggap saja nih guys, kalian ini memperebutkan slot terakhir. Jadi setelah 89.999 orang lain sudah lolos nih setelah 3 kali kebutuhan, tinggal satu nih. Ya kan? Satu yang diperebutkan itu kamu si A
dan si B. Oke. Nah, si A, si B ini nilai kognitifnya itu sama, anggaplah 100. Ya kan 10. Ini juga 110. Masukkan ambang batas kan. Sekarang dilihat nilai anunya, koperasinya, MK-nya, manajemen koperasinya. Kalau kamu di sini cuma 5 poin, anggaplah cuma benar satu nih ya. Yang di sini benar 2 nih, mau nggak mau ini yang diterima. Nah, gimana kalau ini pun ternyata masih sama juga, ini 10, ini 10. Maka kalau kita ngikut dari pedoman atau juknis yang disampaikan oleh Pasalnas itu, maka dia akan melihat dari IPK nih. Kita lihat poin kedua ya, poin 4 bagian B untuk nomor 2. Maka nilai IPK tertinggi lah itu akan menjadi rujukan. Masih sama nilainya, komanya, titiknya, angkanya sama. Kawan-kawan akan diperhadapkan lagi mana yang paling tua-tua nih. Oke, jadi mungkin alasan ya kenapa akhirnya ini dijadikan sebagai salah satu syarat ya. Karena dianggap kalau yang lebih tua itu lebih matang kali secara usia ya. Ya kan? Nah, itu mungkin logika dasarnya seperti itu kali ya. Cuman kan kita tidak tahu apakah akhirnya perhitungan usia ini kalaupun akhirnya bulannya sama, hari atau tanggalnya sama, akan menghitung juga jam bahkan detiknya dihitung. Kalau memang sedetail itu memang agak berat. Tapi kalau cukup melihat bulan saja dan masih sama, maka solusi terakhir itu akan disama-samakan diikuti ke formasi SKT. Oke, atau seleksi kompetensi tambahan, ya, seleksi kompetensi tambahan. Nah, jadi anggaplah saja dari berapa tadi ya, 80.000 orang sudah lolos nih. Ternyata ada 10.000 yang lain ini, katakanlah ya, 10.000 ini nilai kognitifnya sama, nilai manajemen koperasinya sama, usianya juga sama, bulan lahir, ya kan? Maka mau nggak mau 10.000 ini semua harus diakomodir. Jadi bisa jadi 90.000 itu 3 kali kebutuhan bisa jadi ini batal. Kalau kita mengikut logika yang tadi ya. Ya kan? Jadi semua sudah sama, mau nggak mau semua harus ikut ke SKT. Seleksi kompetensi tambahan, guys. Nah, karena di sini setahu saya SKT itu akan wajib menggugurkan peserta. Sehingga nanti tersisa nanti itulah yang akan bersaing 1 versus 3 atau 1 banding 3. Ya kan? Karena setiap formasi itu 3 orang akan bersaing untuk bisa mendapatkan 1 jabatan manajer koperasi. Ya, kenapa Pak Ketua sampaikan seperti begitu? Karena itu sudah disampaikan juga di dalam pedoman atau juknis dari panitia seleksi nasional ini. Nah, ini dia pada poin tahapan seleksi. Ya, ini yang bagian bawah ya. Tahapan seleksi bagian ini dia. Seleksi kompetensi tambahan SKT pada poin 3. Di sini poin E jelas mengatakan bahwa setelah semua rangkaian ini terlaksana, hasil akhirnya adalah SKT itu bersifat menggugurkan. Akhirnya yang akan lolos nanti itu hanya tersisa 1 orang. Oke, jadi persentase hitung-hitungannya ini agak ngeri-ngeri juga nih guys. Ya, kita coba hitung-hitungan lagi ya. Karena ini penting ini. Nah, tadi Pak Ketua sudah sempat singgung bahwa ada sekitar 500K ya, 0,5 juta lebih orang itu mendaftar. Nah, peluang kalian untuk lolos di tahap awal di seleksi formasi itu ya dengan 3 kali kebutuhan itu hanya sekitar 21,25% guys. Oke, karena kenapa? 1 orang itu akan melawan sekitar 14 orang. Ya, ini 1 banding 14. Jadi potensi kalian lolos itu cuma 21, makanya tolong dikuatin dinilai kognitifnya. Karena kalau kognitif sudah jeblok, ya nggak mungkin kalian bersaing di tes koperasinya, manajemen koperasi.
ya, tes MK ini. Ya kan, jadi harus dari tes kognitif dulu. Ini penting. Ya, karena itu wajib kalian harus mencapai ini dan kalau bisa lebih. Kita sudah dihitung di video awal. Kalau seandainya itu pakai poin penilaian 3, ya, ini memang kalian agak berat harus menjawab sekitar 34 soal. Kalau poinnya 5, itu cuma 22 soal. Harus benar ya. 22 soal yang benar. Nah, kalau kalian sudah lolos di tes kognitif, itu yang paling penting ya, itu sebagai barrier pertama, maka peluang kalian itu akan semakin besar menjadi 33,3%. Karena satunya itu akan banding 3 kalau kita pakai hitung formasi cuma 90.000 orang yang diterima ya. Jadi dari 3 orang ini akan hanya terpilih 1. Jadi peluang menang kalian ini 33%, tapi lebih besar. Yang penting lolos dulu di tes pertama, kognitif itu. Ya, atau tes kompetensi itu. Nah, jadi inilah yang akan menjadi rumusan hitung-hitungan kawan-kawan terkait teman-teman yang punya potensi lolos ataupun ya, ataupun juga peluang dan peluang kemungkinan kalian masuk ke tahap selanjutnya. Pada praktiknya bahwa tes MK itu manajemen koperasi itu selain memang nanti akan membantu kalian di barrier kedua ya, second barrier itu, ini nanti akan menjadi landasan kalian juga pada saat nanti melaksanakan praktek di lapangan. Ya kan, karena undang-undang perkoperasian itulah yang menjadi dasar kalian mengelola koperasi nantinya. Ya kan? Jadi di ujian kepake, di praktik pun nanti pada saat menjalankan koperasi juga akhirnya kepake. Makanya perlu diperhatikan. Dan satu lagi yang paling penting, Pak Ketua baru ingat, ini mungkin sebagai penutup ya. Kita masuk ke ujian tes manajemen koperasi ini agak penting juga nih. Ya, kita lanjut ke part 3 ya.